عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbih. Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillah amin. Kita bersua kembali di mata acara Salam Fajar edisi Tahsin pada Kamis pagi ini 4 Zulhijjah. Artinya berarti kan kurang dari 1 minggu lagi kita akan mudah-mudahan bisa manggih atau bisa pada atau bisa ikut merayakan ya Idul Adha. Mudah-mudahan kita bersua dalam pagi ini, mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan mudah-mudahan ibadah-ibadah kita pada awal pagi ini mungkin yang sunnahnya termasuk qiyam ataupun sahur bagi yang saum dan ya bagi yang tidak saum pada hari ini, utamanya juga ibadah wajib kita yakni salat subuh, salat fardu subuhnya mudah-mudahan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ibadah-ibadah tersebut dapat mengantarkan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Dan juga kita juga yang ada di tanah air ikut mendoakan bagi saudara-saudara kita yang sedang bersiap melaksanakan haji, baik itu yang masih di Madinah ataupun yang sudah di standby di Makkah. Sekarang sudah ramai ya, kalau kita ikuti media media resmi Kerajaan Saudi, seperti itu sudah mulai ramai, sudah mulai apa namanya macet gitu ya. Dan
Eh, Mudah-mudahan diberi kesehatan semuanya dan juga mudah-mudahan ibadah haji mereka nantinya dalam kurang dari seminggu ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mabrur, dimabrurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan juga kembali ke tanah air juga dalam keadaan yang selamat dan juga dalam kondisi yang eh, lebih soleh, lebih istilahnya lebih membawa manfaat bagi kita, masyarakat kita secara umum. Tiada puji syukur yang pantas untuk diucapkan selain kepada pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala, eh, yang kita yang apa namanya? Yang senantiasa kita bergantung kepadanya untuk kemakbulan atau kemakburan atau keberterimaan dari ibadah-ibadah kita. Dan juga eh, jangan salah, kita pun yang sedang belajar ataupun yang sedang bekerja itu jangan sampai kita istilahnya apa ya? Jangan sampai kita lupa bahwa itu kegiatan belajar ataupun bekerja itu juga kita harapkan eh, bernilai ibadah juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga salawat dan salam terus tercurah kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad SAW dan juga ahli keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan juga para mukri atau pengajar Al-Quran, dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk kaum atau golongan yang disebutkan tadi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat Keylight yang budiman, kita akan sambung lagi bahasan kita mengenai tahsin atau perbaikan bacaan Al-Quran, utamanya di bidang tajwid. Ya. Eh, Materinya ya ini di surah At-Tariq, surah ke-86, seperti atau sebagaimana yang dibacakan di awal eh, mata acara ini, di sekitar 5 lebih 20-an tadi. Kita akan mulai dari ayat 4 mungkin ya. Ya, 4, 5, 6, 7 mungkin. Mas gitu. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, izinkan saya mengajak kepada para sahabat sekalian yang ingin berpartisipasi, mungkin sekadar tes bacaan ataupun ada pertanyaan mengenai tajwid atau Al-Quran secara umum, silakan menghubungi nomor WhatsApp ruang siaran kami. Nomornya 0812 203 1972. Sekali lagi, nomor WhatsApp ruang siaran kami 0812 203 1972. 0812 203 1972. Atau sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan bergabung di ruang Zoom yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id garis miring KLITEID. Sekali lagi, alamat ruang Zoom yang sedang berlangsung ini diakses melalui alamat s.id garis miring KLITEID. Baik, kita masuk kepada tajwid dari surah At-Tariq, surah ke-86, ayatnya 4. Ayat 4 ya, kita mulai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu. Di sini nun sukun bertemu dengan huruf kaf, gitu ya. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Hukumnya adalah ikhfa. Nah, kita coba tinjau dari bagaimana huruf nun diucapkan dan juga huruf kaf.
Huruf nun itu cenderung di ujung lidah. Kemudian huruf kaf ada di pangkal lidah. Justru agak dekat ke tenggorokan huruf kaf itu. Jadi dalam gitu ya. Nah, eh, keterpautan antara huruf nun yang ada di ujung lidah dan huruf kaf yang ada di pangkal lidah, berarti kan jauh ya antara dua itu. Nah, diistilahkan oleh sebagian ulama tajwid sebagai ikhfa yang levelnya abad. Ikhfa abad. Ikhfa yang jauh. Ya. Apa ukuran jauhnya? Ya, ukuran jauhnya antara bagaimana jauhnya jarak antara pengucapan huruf nun yang ada di ujung dan pengucapan huruf kaf yang ada di pangkal. Nah, di situ eh, jauh ya, di situ sudah dianggap jauh oleh para ulama tajwid ya, gitu. Sehingga diistilahkan juga sebagai ikhfa abad yang levelnya abad seperti itu. Nah, baik. Eh, tentunya pengucapan ikhfa itu sangat bergantung atau istilahnya sangat bergantung atau istilahnya pengucapan itu akan sangat ditentukan oleh huruf tujuan dari ikhfa itu atau istilahnya huruf yang nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf apa. Nah, itu ya itu. Huruf kaf kan seperti itu. Dalam hal ikhfa yang misalkan nun sukun bertemu dengan huruf kaf, maka eh, pengucapannya adalah kita mau mengarahkan ke huruf kaf seakan-akan ke arah huruf kaf, seakan-akan mau nempel ke huruf kaf, tetapi sejatinya ngegantung, gitu kan ya. Menuju tapi tidak betul-betul menempel, gitu kan ya. Gitu. Makanya ketika huruf kaf ini memang pengucapannya ada di pangkal lidah, maka nanti kita akan mengucapkannya dengan eng seperti itu. Tetapi tidak semua ikhfa dibaca eng. Ya, hanya ikhfa yang melibatkan huruf kaf ataupun kof mungkin ya, gitu. Kof atau kaf itu itu yang diucapkannya eng gitu ya. Gitu. Akan berbeda memang ketika ikhfanya bukan huruf kaf, tidak melibatkan huruf kaf atau tidak melibatkan huruf kof. Nah, tentunya akan masing-masing nanti. Ya, misalkan wallahu azizun dzuntiqam seperti itu. Akan tidak semua tidak semua ikhfa. Sekali lagi tidak semua ikhfa dibaca eng semua. Enggak. Justru yang dibaca eng itu paling-paling ya huruf kaf, huruf qaf. Itu aja. Seperti itu. Tidak bukan yang lain gitu. Tidak apa namanya? eh, bukan ikhfa yang selain qaf, selain kaf gitu. Gitu. Jadi memang eh, sangat bergantung sebetulnya pengucapan ikhfa ini akan sangat ditentukan oleh huruf tujuan. Karena memang ikhfa itu adalah pengucapan yang memang mengarah ke huruf tujuan, tetapi tidak betul-betul menempel, tidak betul-betul diucapkan. Tetapi justru masih ngegantung gitu loh, ngegantung ke arah huruf tujuannya, ke arah gitu kan ya, ke arah huruf tujuannya. Nah, seperti itu. Tentunya eh, tempo bacaan ikhfa ini itu seperti gunnah. Haruslah apa? Kudu lama lah gitu ya. Gitu. Secara tempo. Nah, jadi karena huruf kaf sendiri memang di pangkal lidah ya huruf kaf itu. Huruf kaf ada di apa? Di pangkal lidah mau ke arah tenggorokan ya huruf kaf itu. Maka pengucapannya eng gitu ya. Kullu kullu seperti itu. Eng gitu ya. Gitu. Engnya lebih ditentukan oleh huruf kaf itu. Huruf kaf itu memang ke arah-arah mau tenggorokan itu.
In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Oke, oke. In kullu tadi sudah ya. Itu. Nun syukur ketemu kaf itu karena ikhfa ya. Jadi mesti lama. Lebih lama dari huruf lam tasdidnya. Huruf lam tasdidnya sebentar. In kullu nafsin. Oke, gitu ya. Kemudian nafsil lamma. Oke, nafsil di sini kasrot tanwin bertemu dengan huruf lam. Kasrot tanwin bertemu dengan huruf lam, hukumnya adalah idgham atau disilakan juga idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah. Nah, tentunya ketika kasrot tanwin bertemu dengan huruf lam, kita ucapkannya ya sebentar, gitu ya. Gitu. Nah, eh, tetapi idgham bila gunnah kasrot tanwin bertemu dengan huruf lam, itu idgham bila gunnah tadi, ternyata langsung diikuti oleh gunnah di mim tasdidnya. Nah, maka kita bacanya ya gini. Nafsil lamma. Seperti itu ya. Nafsil lamma. Seperti itu. Nafsil sebentar gitu ya. Tetapi di justru yang lama itu di lamma. Seperti itu. Nafsil lamma. Seperti itu kalau dicontohkan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Oke, selanjutnya 'alaiha hafiz. Oke. Eh sebetulnya kan hafizun ya di situ ya. Hafizun. Nah, tetapi karena waqaf di situ maka dhammah tanwin di hafizun itu menjadi sukun, gitu ya. Hafiz seperti itu. Kita coba bahas mengenai huruf dha itu sendiri. Nah, huruf dha itu kan ciri-cirinya kalau kita lihat di mushaf itu adalah seperti huruf to gitu kan ya. Atau seperti juga sod, dod, to, dha gitu ya. Tangkainya panjang gitu ya. Tetapi dia punya titik satu di atas. Nah, itu huruf dha. Nah, huruf dha ini punya apa? Punya makhraj atau pengucapannya itu seperti huruf zal dan juga huruf sa. Jadi kalau kita bandingkan da, ta, da, to, dan sa, za, lo. Nah, yang dirasa kalau dibandingkan antara huruf lo dan huruf to misalkan, huruf to itu memang nempel lidah ini ke belakang gigi seri atas. Tetapi huruf lo itu lebih dimunculkan lagi, lebih eh, lebih lebih nongol kalau di istilahnya kita gigit lidah itu. Nah, eh, Allah, za, ada, jadi tadzallah, tadzallah, Allah. Nah, jadi ketika kita mengucapkan huruf dha, huruf yang seperti shad itu, tetapi tangkainya panjang dan dia punya titik satu di atas, itu eh, bisa didekati dengan huruf zal ataupun huruf sa. Atau kurang lebih kalau kita katakan kalau huruf sa dan huruf zal itu tipis, huruf lo itu versi tebalnya dari huruf sa atau zal. Seperti itu. Versi tebalnya. Nah, apa yang dimaksud tebal di sini atau isti'la ya? Isti'la itu sebetulnya bukan soal menjadikan vokal itu O. Bukan. Jadi misalkan kalau kita umpamakan za itu terbuka, kalau lo bukan lo tapi lo. Lo. Za, za. Za dan za. 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 Jadi tidak terlalu yang low, tidak terlalu mencucu sebetulnya, tapi lebih masih membuka sebenarnya. Za, tetapi eh, vokal itu kita arahkan atau kita belokkan ke arah langit-langit mulut. Jadi
Seperti kalau eh, kita bisa andaikan juga isti'la itu seperti misalkan kita membaca roh tebal ya, roh tebal. Andaikan roh fathah itu tipis, kita akan bacanya rah. Jadi eh, vokal itu langsung ke arah rongga apa? Ke arah bukaan mulut ini gitu. Tetapi kalau ro ataupun ro yang tebal itu vokal itu coba diarahkan atau dibelokkan ke arah langit-langit rongga mulut kita, gitu ya. Artinya berarti eh, itu bukan soal mengatupkan atau menyempitkan bibir, bukan. Tetapi itu eh, lebih ke pengarahan pengucapan atau vokal kita, gitu ya. Andaikan makanya andaikan ro fathah itu tipis, kita akan bacanya rah seperti orang Jawa atau orang kita, orang Melayu kita ya. Gitu. Nah, tetapi kalau huruf ro fathah misalkan orang Arab ya bacanya tebal ro, 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 gitu ya. Kita arahkan ke pengucapan huruf zal misalkan. Kalau kita ucapan huruf zal biasa za, za, za. Kalau huruf la berarti za, za, hafiz, hafiz, gitu ya. eh kita juga mungkin perhatikan juga bagaimana orang Arab misalkan membaca huruf sod misalkan sod. S- eh, Misalkan sallallahu. Jadi tidak orang Arab itu justru tidak menjepitkan bibir seperti huruf O. Enggak. So, bukan. Tetapi lebih ke biasa saja. Masih masih membuka, tetapi memang lebih ke dibelokkan arah vokal itu, arah pengucapannya. Jadi yang asalnya misalkan sa, jadi so, 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 si, su, bas. Ya. Nah, kita coba ke huruf membandingkan antara huruf zal dan huruf dha. Misalkan zadi zubad dan dhi zubad. Dha dha dhi zubad. Dha za dan dha. Za dan dha. Gitu ya. Untungnya ini ruang Zoom meeting sini juga lumayan ada kamera ya. Jadi saya juga ikut ini mengaca gitu ya. Seperti itu. Ikut bercermin juga melalui kamera ini gitu ya. Jadi ketika kita coba mengucapkan beberapa huruf yang kita masih butuh untuk belajar, memang salah satu sarannya tidak hanya cermin, tapi juga mungkin kamera mungkin ya. Kalau di zaman sekarang. Oke, kita kembali ke tadi ya, membandingkan antara huruf za dan dha. Za dan dha. Za, dha. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Hafiz. Nah, itu ya. Hmm. Jadi ada sifat-sifat tebal di situ huruf dha yang disukunkan karena wakof itu. Andaikan tipis, hafiz. Hafiz akan lebih meringis sebetulnya gitu. Tetapi karena huruf dha mungkin tidak terlalu semeringis atau tidak terlalu tersunggingnya huruf zal misalkan ya akan menjadi hafil hafil eh, apa ya istilahnya menebalkannya itu dengan cara kita coba belokkan vokal kita itu pengucapan kita yang kita bisa dari asalnya yang kita mungkin bisa langsungkan ke bukaan mulut ini, kita belokkan dulu ke arah langit-langit, gitu kan ya. Apa namanya? Hafil, hafil, bukan hafil, tapi hafil, hafil. Jadi kalau kita latihan huruf dha, dha, dhi, dhu, bal. ذو ظن ظن من المذن مذيظا ظن ظا ظي. Jadi ketika misalkan huruf dha ini kasroh, itu sifat tebalnya masih ke bawah. Zi, zi.
Zi, zi, seperti zui gitu kan ya. Seperti itu. Nah, itu sangat berbeda dengan huruf misalkan huruf zal kasroh. Zi, kalau huruf zal kita langsung meringis gitu ya. Gitu. Memang pastinya akan cenderung lebih meringis atau lebih 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 terbuka misalkan huruf zazizubaz. Tapi kalau huruf dha itu mungkin cenderungnya lebih mengatup ya. Tetapi tidak 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 keterlaluan juga seperti wo itu kurang. Yang lebih tepat adalah ya kita buka aja tetap rongga mulut kita ketika fathah misalkan dha 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 dhi dha dhi zu bal 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 gitu ya. Gitu. Oke. Tentunya ini huruf dha itu huruf lidah ya. Di antara huruf lidah itu masih yang butuh dilatih memang. Gitu. Bahkan termasuk saya juga. Gitu kan ya. Masih masih melatih huruf dha ini. Dha itu di antara sekian huruf lidah yang eh kalau kurang tepat itu bisa dikhawatirkan eh, kayak terucap huruf yang bukan dha malah. Gitu ya. Itu. Khawatirnya seperti itu. Jadi huruf lidah ini termasuk yang banyak ya anggotanya. Mulai dari huruf qaf, huruf kaf, kemudian maju lagi ke huruf shin, huruf ya, huruf jim, dan ya. Maju lagi, banyak lagi itu. Termasuk dari kelompoknya yang huruf ta, dal, dan to. D- Kemudian kelompok yang satunya lagi huruf ta, huruf zal, huruf dha, dha. Seperti itu. لما عليها حافظ 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 bukan r ya tapi kalau r lebih meringis itu nanti arahnya ke huruf dal tetapi huruf dha itu tidak lebih meringis ya dari huruf dal kalau secara apa namanya secara keterbisaan atau kemampuan dari pengucapan yang istilahnya bisa tipis itu huruf dha itu tebal ya hafil hafil ya. Hafil oke kemudian ayat 5 fal yanzuril insanu mimma khuliqa oke fal yang oke fal yanzuri di sini huruf nun bertemu dengan huruf dha tentunya tidak akan diucapkan eng tetapi justru diucapkannya ya yang yang seperti ya mau ke arah huruf dha tetapi belum nempel sepenuhnya ke huruf dha itu gitu ya fal yang zuril insanu nah antara dua ikhfa ini memang berbeda lah ya karena huruf dha itu dia pengucapannya kayak kita mau menggigit lidah tapi kalau huruf sin itu lidah itu justru lebih turun lagi nah ke gigi seri bawah gitu nah tentunya akan berbeda kan gitu eh, istilahnya berbeda ya sedikit atau banyak itu bisa bisa dinilai oleh sahabat-sahabat sendiri. Tetapi tentunya karena huruf dha dan huruf sin itu sendiri memang berbeda pengucapannya, tetapi ya gitu. Maka jadinya nanti pengucapan ikhfanya akan berbeda. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Oke, itu. Oke, kemudian di sini mim tasdid ya. Mim tasdid itu dihukumi sebagai gunnah. Jadi lama. Seperti fal yang zuril insanu mimma khuliqa. Jadi di ayat 5 tadi di surah At-Tariq itu tiga tempat itu yang kudu lama, ditahan lama. Kan ya? Oke. Kemudian ayat 6 khuliqa min
ma'in dafiq. Nah, kuliqa, kemudian mim, nun sukun bertemu mim, hukumnya adalah idgham di gunnah. Kenapa? Karena huruf mim itu sendiri huruf hidung. Jadi setiap idgham yang melibatkan huruf mim itu pasti dihukumi sebagai gunnah. Karena memang huruf mim itu di antara huruf rongga hidung yang memang kuat, gitu ya. Kalau kita mengucapkan seperti itu, tentunya eh, rongga hidung yang berperan ketika pengucapan huruf mim. Nah, karena itulah setiap idgham yang melibatkan huruf mim itu selalu dihukumi juga sebagai gunnah gitu. Ditahan lama ya. Oke, kemudian mimma dafiq. Kemudian ma'in di sini ada huruf panjang bertemu dengan huruf hamzah. Hukumnya adalah mad wajib mutasil. Karena apa? Ma dan in itu tidak bisa dipisahkan secara terpisah ya pemaknaannya. Melainkan ma'in itu huruf mim, alif, hamzah, tiga huruf itu semua satu kesatuan yang dimaknai sebagai air. Seperti itu. Kemudian mimma dafiq, kasrah tanwin bertemu huruf dal, hukumnya adalah ikhfa ya. Ke arah mau nempel huruf dal tetapi belum nempel, belum terucap sepenuhnya. Jadi ngegantung ke arah huruf dal. Ma'in dafiq. In da in dafiq. Ya. In dafiq. Seperti itu. Huruf dal itu ujung lidah, ya kan ya. Da, da, da. Gitu ya. Agak berbeda dengan misalkan sebagian masyarakat kita orang Bali misalkan itu eh, huruf T atau D-nya itu dilipat ke dalam gitu ya. Eh, Gimana itu? Gitu. Jadi kalau orang kita biasanya mungkin orang Melayu mengucapkannya Pantai Kuta, Kuta, gitu kan ya. Kalau orang Bali mengucapnya Pantai Kutul, Kutul. Jadi lidah itu kayak dilipat ke dalam. Padahal kalau di Arab bukan gitu. Lidah itu justru digigit sini, digigit di gigi seri atas itu. T, gitu ya. Atau D. Mimma dafiq. Da, da. Ya, dafiq. Kemudian ayat ketujuh, yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Dan sukun bertemu dengan huruf ba ya. Dan sukun bertemu dengan huruf ba dihukumi sebagai iqlab. Karena apa? Ketika non sukun bertemu dengan huruf ba itu huruf bibir yang kuat sehingga bunyi n sekalipun itu malah nanti berubah menjadi bunyi gitu kan ya. Padahal huruf non sukun kan seperti itu. Ini terjadi tidak hanya di bahasa Arab tapi juga di bahasa-bahasa lain. Ketika huruf N bertemu dengan huruf B atau P, itu huruf N-nya akan berubah menjadi M, gitu kan ya. Mim baini. Oke. Ada sebagian ulama yang mingkem, gitu kan ya. Ketika mengucapkan nun sukun bertemu huruf ba, mim baini langsung nempel. Ada yang sebagian para ulama yang rada menggantungkan huruf eh, apa namanya mingkemnya itu, jadi tidak terlalu mingkem tapi mimbaini, jadi agak dibuka sedikit gitu ya, mimbaini, ada yang seperti itu. Overall tidak apa-apa, silakan dipilih ya, masih yang istilahnya eh, pendapat dari sebagian ulama ternyata ada keberagaman di situ. Nah, yang jelas ketika nusukun bertemu dengan huruf ba itu nun sukun atau tanwin atau bertemu dengan huruf ba, maka bunyi nun sukun itu justru berganti atau beralih menjadi bunyi dim sukun. Karena kuatnya huruf sifat bibir apa? Kuatnya pengucapan bibir atau dua belah bibir dari huruf ba. Gitu. Baik, oke. Sisa 2 menit ya. Kita akan coba bahas mengenai kandungan dari
ayat-ayat yang dibagi tadi. Setelah Allah bersumpah was-sama iwat tariq di awal surah at-tariq itu sendiri dijelaskan di ayat 3, bintang yang berkilat atau bersinar. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Eh, Tidaklah setiap jiwa itu kecuali bagi atau ke atas jiwa itu ada penjaganya, ada pengawasnya. Kalau dikatakan apakah yang dimaksud dengan pengawasnya adalah malaikat atau Allah Subhanahu wa taala? Malaikat mungkin iya, tetapi yang lebih pasti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu termasuk di antara nama atau Asmaul Husna, yaitu Al-Basiru yang maha melihat atau Al-Khabiru yang maha teliti, termasuk juga apa namanya? Al-Hafizu atau Al-Hafizu yang maha mengawasi. Bahkan dalam beberapa apa namanya? Beberapa ungkapan ataupun mungkin diulas juga di tafsir bahwa malaikat pun bisa terkecoh dengan perbuatan manusia itu. Karena apa? Malaikat tetap makhluk, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Jadi secara logika yang menciptakan lebih mengetahui daripada yang diciptakan, termasuk sesama yang diciptakan. Kemudian kalian dzuril insanu mimma khuliq. Dan maka hendaklah manusia itu mengamati atau eling gitu ya, sadar terhadap terhadap bagaimana asal muasal dia diciptakan, bahwa khuliqa mimma indafiq, diciptakan manusia itu dari air yang ya tahulah secara biologi seperti itu ya. Gitu. Ya khruju min bainis sulbi wat tara'ib, yang uh, ma indafiq itu atau ya apa secara biologi itu nanti muncul istilah air mani seperti itu ya. Itu ya khruju min bainis sulbi wat tara'ib. As-sulbi itu dari oke. Baik. Kalau jin korin, oh ini ya ada pertanyaan ya, jin korin. Kalau jin korin itu sebetulnya kalau di beberapa ayat itu mungkin dimaksudkan sebagai yang apa namanya eh, mendampingi ya. Tapi mendampingi pun karena jin itu sendiri makhluk juga, mereka punya kepentingan juga sebetulnya gitu. Nah, apakah setiap mendampingi orang? Enggak, ini ya kalau di istilah korin itu eh, di beberapa yang ini ya, beberapa ayat yang justru konteksnya korin itu pendamping yang justru arahnya ke sifat kesyaitanan itu dari jin itu sendiri gitu loh. Gitu. Di beberapa ayat ya, apa namanya? Kalau di apa namanya? Kalau apa ya? Wa kullu bihi qarinuhu qarinuhu ya. Oke. Ah, bahkan kalau di hadis muncul nanti korin dari kalangan malaikat dan korin dari kalangan jin ya. Tentunya punya arah masing-masing gitu loh. Kalau malaikat arah kebaikan, kalau ke jin ke arah yang cenderung ke nafsu. Nah, itu eh, mungkin butuh kajian lebih mendalam ya dari beberapa ayat dan juga hadis itu. Tapi